Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Itu saja yang saya strike, saudara. Cuman peringatan saja. Saya nggak main-main, ya. Nah, tapi akhirnya gini, lawyer pun nggak dibayar apa semua. Kenapa? Karena dia bodoh, nggak open keuangan. Ya kan? Kenapa? Apa namanya kemarin KC ya, kemarin saya dengar si Risuli Lubis ya, ikut-ikut campur urusan saya dengan istrinya KC. Itu pendeta goblok itu ya. Pendeta goblok, nggak ngerti nggak apa, dia ikut bicara. Tadinya mau saya telepon, mau tak maki-maki itu ya saudara ya. Kamu nggak ngerti nggak apa, kamu ikut ngomong. Dasar pendeta tolol kamu itu ya. Udah tua tolol lagi ya, udah bau tanah sih tolol juga. Kenapa saya nggak mau bantu istrinya KC? Karena ada dua hal. Satu, dia tidak mau klarifikasi omongannya Febri bahwa haram menerima uang dari Joseph Paulusan. Nanti saya difitnah lagi, saudara. Saya sudah sering difitnah dan saya nggak mau urusan uang begini kita difitnah. Mau di sini ikut aturan kita, nggak mau silakan. Ya, kamu minta tolong jangan ngatur-ngatur kita, ya. Hai, istrinya KC, ya. Saya rekam semua pembicaraannya, saudara ya. Dia nelpon saya, tak rekam, saudara ya. Tak rekam loh pembicaraannya itu. Saya nggak main-main ya, saya punya bukti semua ya. Yang saya ngomong itu ada buktinya semua. Kalau mau buka-bukaan, buka sekalian nanti. Istrinya KC ini ya, rese-rese tak buka juga nanti. Kedua, si Febri harus klarifikasi masalah istrinya Saifuddin. Karena bukan hanya Saifuddin yang terluka ketika istrinya oleh si Febri. Kami semua juga terluka, saudara. Ya, itu pengkhianatan itu. Nggak mau kita begitu ya, dibegituin terus. Luar biasa. Tema kita tadi saya ganti ya, supaya ini ya, penista agama berkeliaran, gereja dihambat. Ya, luar biasa ya. Kenapa, saudara? Saat-saat ini, kalau Anda lihat, ya hampir tidak ada orang-orang Islam yang menista agama Kristen, ya itu dimasukkan ke penjara, ya. Sebentar, saya mau tunjukkan ya. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, yang sering dipakai. Bentar. Saat-saat ini kita banyak kali diperhadapkan dengan pasal penistaan agama. Sudah tidak berlaku, oh masih berlaku ini ya saudara ya, masih berlaku ya. Cuman pasal ini sebenarnya nggak ini saudara ya, kurang maut, ya kurang maut saudara. Karena pasal ini hukumannya ringan saudara. Nah, pasal penistaan agama ya, pasal 156A KUHP. Sebentar, kayaknya saya punya e-booknya ya, sebentar ya. Ini lebih bagus ya. Nah, ini pasal 156 ya.
Lihat di layar Anda. Pasal 156, ya, saya besarkan. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 ya. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara, saudara. Jadi sebetulnya, ya, kalau pasal 156 ini, ya, bukan saja kalau orang, masalah Islam atau Kristen masuk penjara, saudara. Anda berkata Cina lole, gitu ya, itu Anda bisa masuk penjara, saudara. Ya, jadi guru itu ada guru yang dulu ya, suatu ketika saya pernah sekolah, terus gurunya ngomong begini, dasar Cina tidak tahu aturan. Itu bisa masuk penjara ini, saudara ya. Jadi kalau Anda orang-orang Tionghoa, lalu Anda diperlakukan, kalau dia ngomong ya masalah kecinaan ketionghoaan Anda dengan tidak baik, Anda bisa lapor polisi, saudara, pasal 156. Bukan masalah agama ya, bukan cuma masalah agama ya. Atau ya ada orang ngomong tentang Yahudi yang tidak baik, saudara, sebetulnya bisa masuk penjara. Jadi sebetulnya kalau Anda bisa, orang-orang yang suka demo-demo Palestina lalu dia menunjukkan tindakan antisemitik itu bisa masuk penjara. Ya, terus ada orang nulis pribumi begitu ya, saudara ya. Itu bisa masuk penjara, saudara. Ya, gara-gara dia nulis pribumi ya. Terus singkirkan aseng, begitu kan? Kan banyak kan tulisan-tulisan di pinggir jalan itu, tembok-tembok aseng begitu kan, singkirkan aseng kita nih. Termasuk Anies Baswedan, itu Anda bisa tuntut ke penjara tuh. Waktu dia bilang masalah pribumi, kita nih orang pribumi, jangan sampai ke tangan aseng. Itu tuh sebenarnya penistaan, saudara. Ras. Seakan-akan aseng itu kan nama Tionghoa. Lalu orang-orang Tionghoa ini bangsat semua, saudara. Nah, itu bisa dipenjara. Ya, makanya Anda support Galarua ya. Kalau Galarua dananya besar, kita bisa, saudara. Karena hal-hal beginian ini ngeri, saudara ya. Anda itu membutuhkan dana yang besar. Lawyer yang benar-benar pintar, bukan lawyer asal-asalan. Ya, dan yang berani. Ya, yang termasuk Habib Rizik begini ya, itu bukan cuma agama saja dia nista, saudara. Ya, tetapi juga ras. Ya. Nah, terus ini pasal 156A-nya. Pasal 156A, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa, 5 tahun hukumannya ya. Ya, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaannya, saudara ya, atau melakukan perbuatan, mengeluarkan perasaannya atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan dan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu kena pasal. Jadi kalau Anda membujuk orang pindah agama, itu maksudnya yang B itu ya, ini kan 156A bagian A, Anda memusuhi, tapi yang B itu maksud agar supaya orang tidak menganut. Artinya Anda dipindah dari agama Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam. Ya. Jadi semua YouTubers itu apapun alasannya itu tuh masuk penjara, saudara. Ya. Apalagi mereka berusaha meyakinkan bahwa Kristen itu Alkitabnya palsu atau salah dan segala macam. Dengan dasar ini mereka bisa diciduk. Ya, dengan dasar ini saja mereka bisa diciduk masuk penjara. Ya kan? Serius ya, saudara ya.
Tetapi mengapa ya? Mengapa bolak-balik yang masuk penjara itu orang Kristen? Ya, nah, orang Kristen ya compong, saudara. YouTuber Kristennya sendiri nggak bersatu. Bersatu pun karena apa? Karena ada tujuannya mau dimanipulasi, donasinya mau diembat. Ya kan, setiap ada orang yang mau mencoba menyatukan para YouTuber Kristen, pasti ujung-ujungnya apa? Donasinya mau diembat, saudara. Ributnya donasi selalu. Ya kan? Selalu ributnya donasi. Karena apa? Karena nggak transparan. Alasannya karena apa, saudara? Karena inilah strategi lalas tai kucing, saudara. Saran saya selalu, jangan pernah berdonasi kepada rekening yang tidak di-open, saudara ya. Kepada yayasan atau kepada perorangan yang tidak di-open. Nggak jelas. Percaya saya, iya, saudara. Akhirnya pengacaranya pun nggak dibayar. Lawyernya pun nggak dibayar, saudara. Alasannya itu strategi, inilah tai kucing semua, saudara. Akhirnya ribut tok, saudara. Ya, makanya saya menghimbau Anda itu masuk ke Galarua. Jangan sampai nanti Anda sudah ribut, dicaloin, Anda baru nyesel. Ya, kenapa? Kalau di Galarua kita transparan keuangannya. Ya, hari Minggu ini kita akan hari Minggu ini kita mulai open ya. Nanti Bu Linda mungkin hari Jumat buat laporan keuangan dibuka ya untuk hari Jumat ya Bu Linda. Nah, ini Pak Santiamer udah masuk belum nih Pak Santiamer? Belum masuk ya Pak Santiamer ya? Oh sudah masuk ya Pak Santiamer ya? Oke, nanti hari Jumat bikin laporan keuangan ya Pak Santiamer ya. Rekeningnya maksudnya rekeningnya PDF-nya dibuka Pak Santiamer aja atau Pak Santiamer yang ini kalau enggak sambil ditunjukkan, sambil ngobrol, sambil kita jalan running seperti biasa, gampang aja ya. Iya. Nanti laporan keuangan itu kan lagi dibuat sama ini ya, sama kan kita pakai akunting publik yang buat bikin laporan keuangan ya. Jadi nanti Bu Linda ketemu Pak siapa itu yang orang Batak itu yang akuntingnya Damaris sama Damarkasi itu. Dibikin sekalian yang rapi, terus nanti kita juga tampilkan juga laporan keuangan 3 bulanan. Ya, kalau ini kan Galarua sekalian aja dari awal semua ya dibikin supaya kita ada pertanggungjawaban jelas ya. Dibuka saudara ya, seperti Damaris ya, Damarkasi ya, kita buka ya. Akhirnya ribut tok masalah duit saudara. Kalau Anda tidak open masalah keuangan, akhirnya apa? Akhirnya energinya habis untuk berantem. Pak Paul aja cakar-cakar, enggak, saya nggak pernah balas. Saya tidak pernah membalas, ya walaupun istri saya dimaki-maki, saudara. Istri saya nggak tahu juntrungannya apa, ikut dimaki-maki, ya sama si Ridho Yohanes. Saya nggak pernah membalas sedikit pun, saudara. Orang Islam saja mengakui kejujuran dari Damarkasi, Damaris dan Galarua, saudara. Ya, orang Islamnya saja mengakui kejujurannya. Bagaimana bisa kalian orang Kristen berani nuduh Damaris, Galarua dan dan kita ini nggak jujur ya, Damaris, Galarua dan Damarkasi nggak jujur, karena dasarnya Anda busuk hatinya, ya serius saudara, karena dasarnya Anda busuk. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya sumber daya tersia-siakan oleh karena sebenarnya Anda ingin merampok kami, ya Anda ingin merampok yayasan kami karena kita lebih pintar, lalu Anda bisanya memfitnah, ya kan? Lihat orang-orang yang keluar dari kita, yang akhirnya bikin keruh, itu pasti karena dia mau ngerampok tadinya. Dan sorry, kita lebih pintar ya. Tapi energi itu artinya habis, makanya tinggalkan orang-orang ini, saudara. Kok main strike Pak Paul, takut? Oh, enggak, saya nggak takut, saudara. Indonesia saya lawan, saya nggak pernah takut dengan siapapun, saudara. Kalau tak strike YouTube-nya, bagus kepalanya nggak tak strike, putus dari badannya. Iya kan? Sudah bagus, bukan kepalanya yang tak strike, saudara, nggak putus itu. Iya kan? Ini bekas ini penjahat, nggak ada bertobatnya. Iya, Anda tahu saya penjahat, Anda tahu saya mafia. Sehingga Anda tahu saya bisa bikin apa kan? Jadi, jangan tanya ya, saya memang mafia, saudara ya. Saya memang mafia.
Tapi biarkan mafia ini berbuat baik, saudara. Ya, saya mafia, saudara ya. Saya biarkan si kriminal ini berbuat baik. Dan kalau kriminal ini nggak berbuat baik, maka kriminal ini kan berbuat yang tidak baik. Kan begitu saja kan? Kan hanya kesimpulan, saya ini kriminal. Ya, lebih mudah bagi saya untuk berbuat tidak baik daripada berbuat baik. Nah, tetapi saya ingin berbuat baik sekarang ini. Kasih jalan supaya saya bisa berbuat baik. Kasih Rudy Yohanes nggak saya strike ya, cuma YouTube-nya. Ya, saudara ya. Dan itu pun nggak saya strike semua ya. Cuman saya satu saja yang saya strike, saudara. Cuman peringatan saja. Saya nggak main-main ya. Nah, tapi akhirnya gini, lawyer pun nggak dibayar apa semua. Kenapa? Karena dia bodoh, nggak open keuangan. Ya kan? Kenapa? Apa namanya kemarin KC ya, kemarin saya dengar si Rizuli Lubis ya, ikut-ikut campur urusan saya dengan istrinya KC. Itu pendeta goblok itu ya. Pendeta goblok, nggak ngerti nggak apa, dia ikut bicara. Tadinya mau saya telepon, mau tak maki-maki itu ya saudara ya. Kamu nggak ngerti nggak apa, kamu ikut ngomong. Dasar pendeta tolol kamu itu ya. Udah tua tolol lagi ya, udah bau tanah si tolol juga. Kenapa saya nggak mau bantu istrinya KC? Karena ada dua hal. Satu, dia tidak mau klarifikasi omongannya Febri bahwa haram menerima uang dari Joseph Paulusang. Nanti saya difitnah lagi, saudara. Saya sudah sering difitnah dan saya nggak mau urusan uang begini kita difitnah. Mau di sini ikut aturan kita, nggak mau silakan. Ya, kamu minta tolong jangan ngatur-ngatur kita, ya. Hai, istrinya KC, ya. Saya rekam semua pembicaraannya, saudara ya. Dia nelpon saya, tak rekam, saudara ya. Tak rekam loh pembicaraannya itu. Saya nggak main-main ya. Saya punya bukti semua ya. Yang saya ngomong itu ada buktinya semua. Kalau mau buka-bukaan, buka sekalian nanti istrinya KC ini ya. Rese-rese tak buka juga nanti. Kedua, si Febri harus klarifikasi masalah istrinya Saifuddin. Karena bukan hanya Saifuddin yang terluka ketika istrinya disinahin oleh si Febri. Kami semua juga terluka, saudara. Ya, itu pengkhianatan itu. Nggak mau kita begitu ya, dibegituin terus kita loloskan begitu aja. Oh enggak, dia harus tanggung jawab dong. Minta maaf kayak apa kayak. Ya, tapi kan masalah KC enggak urusan. KC-nya diem aja kok. Ya kan saya tanya ibunya nggak mau ikut campur katanya. Oh ya udah sorry, kita nggak bisa bantu. Jadi dua hal itu ya, saya nggak mau bantu. Kalau Anda mau bantu silakan. Bodoh, tapi saya bilang Anda tolol kalau Anda mau bantu. Dia harus jelas dulu, klarifikasikan dua hal ini. Satu, dia harus klarifikasi ya tentang ucapannya Febri bahwa haram terima uang dari Joseph Paulusang. Kedua, dia harus klarifikasi masalah persinahannya dengan si istrinya Saifuddin. Simpel kan? Kita bantu. Kalau enggak ya sudah, cari bantuan sama orang lain. Kalau Rizuli Lubis mau bantu ya sana bantu. Ya kan? Kalau saya enggak, saudara ya. Ada lebih banyak orang yang kita bantu daripada KC, saudara. Ya. Sama, isinya anak Batak. Kamu telepon Pak Santiamer, kita pasti bantu. Tapi kalau kamu nggak nelpon, ya kita nggak bisa bantu. Dan kamu nelpon pun, kita mesti tahu. Nah, kalau kamu masih berhubungan dengan Rudy Yohanes, nanti kita kirim uang ke kamu, ternyata akal-akalannya Rudy Yohanes juga. Jadi kalau kamu mau bantu, ya kita sekalian bantu urusin masalahnya semuanya. Kalau enggak, kita nggak mau bantu, saudara. Banyak yang perlu dibantu, saudara ya. Nggak cuma orang-orang yang ini doang, mau ikut aturannya kita. Dan kita selalu open dengan masalah keuangan. Ya. Ini urusan KC kan sudah lama kok diungkit lagi. Oh ini barusan minggu kemarin ya, istrinya nelpon saya minta dibantu. Bukan udah lama, baru minggu kemarin ada rekamannya saya masih punya ya. Istrinya KC nelpon saya. Saya sampai bilang kasihan ya, sebenarnya KC ini kasihan. Tapi yang saya heran, mengapa KC tidak boleh ditengok? Kan begitu kan? Alasannya banyak, ya udah nggak usah. Kita nggak ngerti ya. Kalau mau direct ke rekeningnya isi anak Batak, ya kita nggak tahu isinya rekeningnya sekarang ada di Rudy Yohanes atau di mana, iya kan? Kita nggak ngerti. Akal-akalannya Rudy Yohanes juga bisa, ya kan? Kalau kita sih udah nggak percaya lagi, mau di sini aturannya kita ya.
kalau Anda mau bodoh ya nggak apa-apa ya. Kalau saya sih sudah 2 kali ditipu dengan model-model begini ya. Kayak si Saifuddin sama Rudi Yohanes, kita nggak mau yang ketiga, saudara ya. Terus ada lagi, tolong transfer ke rekening Gratia Pelo. Enggak. Kita bukannya nggak mau bantu, saudara. Mau ikut aturan kita. Enggak, kita nggak mau bantu. Soalnya banyak orang yang perlu dibantu, saudara. Ada banyak orang-orang murah hati di YouTube kita yang lebih baik kasih makan orang miskin daripada kita semua ya, termasuk saya. Apakah saya kabur dari DPO terus saya minta donasi ke Anda? Pernah nggak saya buka rekening? Tolong bantu saya lontang-lantung di Eropa. Nggak pernah, saudara. Padahal saya di Eropa nggak pegang duit sama sekali, saudara ya. Di Eropa itu saya nggak pegang duit sama sekali loh. Selama bulan pertama, 1 tahun pertama. Tapi saya tidak pernah sekalipun saya minta Anda support saya. Ya kan? Nggak pernah, saudara. Ya, luntang lantung malu-maluin ya, nggak pernah. Tuhan yang pelihara saya. Bahkan tidak ada 1 sen pun orang Eropa yang saya minta uang. Ya, nggak pernah, saudara. Saya nggak pernah minta serupiah pun sama orang-orang. Enggak. Saya cuma tanya, bisa bantu nggak urus surat-surat saya? Itu pun dari sekian banyak orang di Eropa, ya hanya 1 orang yang dengan serius membantu saya. Dari sekian banyak orang di Eropa. Tuhan selalu ketemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa, saudara, yang baik-baik. Dan saya tidak sekalipun, serupiah pun, 1 sen pun saya minta kepada orang-orang Eropa ini untuk hidup saya sendiri. Nggak pernah, saudara. Sungguh nggak pernah. Nah, saudara, sampai hari ini pun saya tidak pernah kasih rekening pribadi saya di sini untuk minta-minta kepada Anda. Nah, mengapa? Prinsip, ya, prinsip seorang hamba Tuhan, pantang meminta-minta. Ya, ada jalanin, nggak ada ya sudah diam saja. Nah, kalau saya memintakan untuk orang, bukan buat saya sendiri, ya, karena saya punya viewers, ya, dan viewersnya ini murah hati. Tapi saya tidak mau kemurahan hati itu dimanfaatkan, ya, karena saya bertanggung jawab. Di sini sudah banyak rekening yang kita tabur ya, yang kita tampilkan, ya, tetapi tidak pernah sekalipun rekening saya, saudara. Pernah kita tampilkan di sini, tetapi saya tidak pernah tampilkan rekening saya pribadi. Dan saya tidak pernah minta jatah malak dari rekening-rekening itu, saudara. Nah, itu penting ya. Nah,